Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmadian Narasati dari kelas 11 Kimia Analisis B, nomor absen 24. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan kadar asam klorida atau HCl. Dasar teori. Titrasi adalah pengukuran suatu larutan dari suatu reaktan yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan sejumlah reaktan tertentu. Titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Asam klorida bereaksi dengan natrium hidroksida menjadi natrium klorida. Karena asam klorida merupakan asam kuat, sedangkan NaOH adalah basa kuat, maka digunakan fenolphthalein atau PP sebagai indikator. Selanjutnya, alat bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama, beker glass, botol semprot, Erlenmeyer, pipet ukur, pipet volume, buret, corong, labu ukur, batang pengaduk, kertas saring, dan bahan yang digunakan adalah sampel asam klorida atau HCl, larutan NaOH 0,1 N, indikator PP, dan aquades. Langkah pertama yang dilakukan dalam penetapan kadar asam klorida, yang pertama, siapkan sampel HCl. Kemudian, dilakukan analisis pendahuluan yang bertujuan untuk memperkirakan konsentrasi dari larutan HCl tersebut untuk memastikan apakah perlu dilakukan pengenceran sampel atau tidak. Setelah itu, ambil sampel sebanyak 0,25 ml menggunakan pipet ukur, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tambahkan aquades sebanyak 30 ml. Dan ditambahkan indikator PP yang bertujuan untuk membantu menunjukkan perubahan warna pada titik akhir titrasi. Untuk titran yang digunakan adalah larutan NaOH 0,1 mol normalitas yang sudah diketahui konsentrasinya melalui proses standarisasi. Selanjutnya, siapkan buret yang sudah dibilas dengan larutan yang akan digunakan. Isikan larutan NaOH dengan batuan corong. Kemudian pastikan bagian bawah buret sudah terisi penuh dan tidak ada gelembung udara di dalamnya. Setelah siap, kita bisa melakukan titrasi pendahuluan. Titrasi dilakukan sampai perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda seulas atau pink seulas. Pastikan selama proses titrasi dilakukan penggojokan larutan yang ada di dalam Erlenmeyer sehingga reaksi bisa berlangsung lebih sempurna. Setelah terjadi perubahan warna, pastikan apakah warna merah muda hilang atau tidak pada saat didiamkan selama 1 menit. Jika warnanya tidak berubah, maka sudah tercapai titik ekuivalen atau titik akhir titrasinya. Setelah dilakukan perhitungan terhadap hasil analisis pendahuluan, kemudian bisa dilakukan pengenceran terhadap larutan sampel sesuai hasil perhitungan. Berapa volume larutan sampel yang harus diambil menggunakan pipet gondok. Selanjutnya, encerkan menjadi 100 ml menggunakan labu ukur. Masukkan sampel ke dalam labu ukur dan ditambahkan aquades sampai sedikit di bawah tanda batas, kemudian setelah itu dikeringkan menggunakan kertas saring yang dililitkan pada batang pengaduk untuk mengeringkan bagian leher labu ukur. Setelah itu, tepatkan meniskusnya dengan bantuan pipet tetes. Setelah tepat pada garis batas, kemudian dihomogenkan. Setelah itu, tuangkan larutan sampel yang sudah disiap tadi ke dalam beker gelas. Setelah dilakukan analisis pendahuluan, selanjutnya kita bisa melakukan analisis lanjutan. Selanjutnya, kita akan mengambil hasil larutan pengenceran sampel tersebut menggunakan pipet gondok volume 25 ml. Pastikan ketika mengambil larutan menggunakan pipet gondok, pengamatan meniskus sejajar dengan posisi mata. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan indikator PP sebanyak 2-3 tetes untuk membantu mengamati perubahan warna pada titik akhir titrasi. Setelah itu, siap untuk dilakukan titrasi analisis lanjutan. Titrasi dengan menggocok secara stabil untuk memastikan larutan yang ada di dalam Erlenmeyer bisa tercampur rata, dan reaksinya bisa berlangsung dengan sempurna. Titrasi dilakukan sampai terjadi perubahan warna dari tidak berwarna menjadi merah muda seulas. Reaksi pada
Penetapan kadar asam klorida. HCl plus NaOH direaksikan menjadi NaCl plus H2O. Reaksi antara HCl dan NaOH merupakan salah satu contoh dari reaksi penetralan atau reaksi penetralan asam basa. Data pengamatan. Pada analisis pendahuluan diperoleh data volume sampel 0,2 ml, normalitas NaOH 0,1010 normalitas, volume titar 5,43 ml. Pada analisis lanjutan diperoleh data pengamatan volume titar 1 33,93 ml, volume titar 2 diperoleh 33,90 ml. Perhitungan pada analisis pendahuluan yaitu normalitas sampel. Volume NaOH dikali normalitas NaOH dibagi volume sampel. Diperoleh 5,43 dikali 0,1010 dibagi 0,2, yaitu 2,711 normalitas. Karena normalitas sampel kurang dari 0,4, maka sampel harus diencerkan dengan rumus 100 ml dikali 0,1 N dibagi N sampel, yaitu 100 ml dikali 0,1 dibagi 2,7421, diperoleh 3,64 ml atau 4 ml. Volume dikali normalitas dikali BE dibagi volume sampel dikali 1000 dikali 100%, diperoleh 9,85 atau 10%. Kadar teoritisnya 10%. Dari praktikum penetapan kadar asam sulfat, dapat disimpulkan kadar HCl dalam sampel sebanyak 9,8% atau 10%.